Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Rahman dengan NIM 12080210913. Saya dari kelas 4B Agroteknologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan dari teknologi aplikasi pestisida. Nah, pencemaran lingkungan dan tanah. Yang pertama, dampak pemakaian dari pestisida ini. Dampak dari pemakaian pestisida terbagi dua, yaitu jadi dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya, pestisida banyak memberi manfaat dan keuntungan, diantaranya cepat menurunkan populasi jasad pengganggu tanaman dengan periode pengendalian yang lebih panjang. Nah, dari dampak negatifnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, pestisida berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, ada pestisida berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Ketiga, ada pestisida meningkatkan perkembangan populasi jasad pengganggu tanaman. Nah, pengaruh dari negatif pestisida terhadap kesehatan manusia adalah secara tidak sengaja pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Nah, yang pestisida berpengaruh buruk terhadap kualitas lingkungan yaitu pestisida sebagai bahan racun, termasuk bahan pencemar yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, pencemaran dapat terjadi karena pestisida menyebar melalui angin dan melalui aliran air terbawa melalui tubuh organisme yang dikenainya. Nah, dari pestisida meningkatkan perkembangan populasi jasad dan pengganggu tanaman. Ada tiga dampak buruk pengguna pestisida, yaitu munculnya ketahanan resistensi hama terhadap pestisida. Yang kedua, ada resistensi hama. Yang ketiga adalah ledakan populasi hama sekunder. Nah, pencemaran pestisida terhadap tanah. Akibat dari penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengakibatkan degradasi tanah menjadi semakin rusak karena proses pengendapan pestisida dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, dari dampak pestisida terhadap tanah menyebabkan mikroorganisme yang berada di dalam tanah mati, dan tanah menjadi cadangan mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai asumsi. Nah, selanjutnya bagi kesehatan manusia, pestisida ini meracuni manusia tidak hanya pada saat pestisida ini digunakan, tetapi juga saat mempersiapkan atau sesudah menggunakan pestisida tersebut. Nah, selanjutnya ada bagi lingkungan sekitar. Pestisida yang tidak dapat terurai akan terus ada aliran air dan masuk ke dalam sistem biota air atau kehidupan air. Dan konsentrasi pestisida yang tinggi dalam air dapat membunuh organisme air, diantaranya ikan dan udang. Sementara dalam kadar rendahnya dapat meracuni organisme kecil seperti plankton. Selanjutnya, bagi perkembangan populasi hama pengganggu, ada kemungkinan munculnya hama spesies baru yang tahan terhadap takaran pestisida yang diterapkan. Hama ini baru musnah bila takaran pestisida diperbesar jumlahnya. Nah, selanjutnya persyaratan limbah pestisida. Adapun persyaratan pembuangan dan penggunaan limbah pestisida bagi berikut. Yang pertama, ada sampah pestisida sebelum dibuang harus dirusak terlebih dahulu atau dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, ada pembuangan sampah atau limbah pestisida harus di tempat khusus, bukan di tempat pembuangan sampah umum. Yang ketiga, ada lokasi tempat pembuangan dan pemusnahan limbah pestisida harus terletak pada jarak yang aman dari daerah permukiman dan badan air. Nah, selanjutnya adalah penggolongan pestisida berdasarkan sasarannya. Yang pertama, ada insektisida, adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga. Yang kedua, ada herbisida. Herbisida ini adalah senyawa kimia racun yang dimanfaatkan untuk membunuh tumbuh pengganggu yang disebut gulma. Yang ketiga, ada fungisida. Fungisida adalah bahan mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas atau mencegah cendawan. Yang keempat, ada rodentisida. Rodentisida ini adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun untuk mematikan jenis binatang pengeret atau contohnya tikus. Yang kelima, ada bakterisida. Senyawa ini mengandung bahan aktif yang beracun yang bisa membunuh bakteri. Yang terakhir, ada nematisida untuk mengendalikan nematoda. Nah, bisa kita lihat contohnya pada gambar tersebut. Nah, yang terakhir ada bahaya residu pestisida. Bahaya dari residu pestisida ini dapat menyebabkan kematian.
Sedangkan pada kadar di bawahnya, residu pestisida ini menyebabkan sakit perut dan muntah. Sedangkan gejala keracunan akut pada manusia yang diakibatkan konsumsi residu pestisida adalah parestesia, tremor, sakit kepala, dan keletihan, perut mual, dan muntah. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.